Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Salatiga. Yang saya hormati, Bapak Ibu Guru beserta karyawan SMA Negeri 2 Salatiga. Yang saya cintai, teman-teman kelas 12. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di virtual ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang adaptasi kebiasaan baru. Mengapa kebiasaan baru? Kita tahu, sekarang ini kita berada pada masa pandemi COVID-19 yang belum sirna dari negeri kita, bahkan dari dunia ini. COVID-19 ini sangat berdampak pada kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, di tempat ibadah, dan dimanapun kita berada. Kebiasaan lama itu berubah sangat banyak, antara lain saat berkumpul. Dahulu berkumpul adalah hal yang sangat menyenangkan. Namun, saat ini pemerintah tidak memperbolehkan kita untuk berkumpul dengan banyak orang agar kita dapat mencegah penyebaran virus COVID-19. Harus mencuci tangan. Dahulu, sebelum adanya pandemi virus COVID-19, mencuci tangan sesering mungkin setelah keluar dari rumah bukanlah hal yang biasa kita lakukan. Sebaliknya, pada masa pandemi ini kita dianjurkan untuk mencuci tangan sesering mungkin setelah keluar dari rumah agar dapat mencegah virus COVID-19. Berbagi makanan atau minuman. Virus COVID-19 ini memang tidak menyebar melalui makanan atau minuman. Tetapi virus COVID-19 ini dapat ditemukan pada air ludah atau air liur. Makan di restoran prasmanan. Pada masa pandemi ini kita harus berpikir 2 kali untuk makan di restoran prasmanan. Karena adanya resiko penyebaran virus COVID-19 dari alat makan yang kita gunakan. Karena alat makan yang kita gunakan itu bergantian dengan orang lain. Saat berpergian, saat ini orang meminimalisir untuk berpergian, terutama menggunakan transportasi umum, baik darat, laut, maupun udara. Sebab ada beberapa hal yang kita harus lakukan, yaitu menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker, membersihkan tempat duduk, dan hal-hal yang menunjang untuk mencegah adanya penyebaran virus COVID-19. Berenang di kolam renang umum. Pada masa pandemi ini kita sebaiknya tidak berenang di kolam renang umum. Karena air yang kita gunakan bersama dapat membantu penyebaran virus COVID-19. Dan pastinya saat berenang di kolam renang umum, orang-orang tidak mematuhi protokol kesehatan. Dahulu sebelum adanya pandemi, kita dapat berkumpul, kita dapat bercengkerama dengan teman, berpergian kemanapun yang kita inginkan, berdiskusi, bersekolah dengan nyaman, dan berlibur bersama. Namun, hal itu tidak dapat kita lakukan sekarang. Semua itu menyebabkan hidup kita terasa tidak nyaman. Sebagai orang beriman dan baik, kita dapat menyikapi situasi tersebut.
semua yang terjadi pasti ada dampak positif dan dampak negatif. Namun, kita ambil dampak positifnya saja. Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai, dampak positif yang dapat kita petik dan dapat kita lakukan adalah menggunakan masker. Kita terbiasa menjaga jarak 1-1,5 meter. Kita terbiasa mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Dan kita terbiasa menggunakan hand sanitizer. Kebiasaan-kebiasaan baik itu tidak hanya dilakukan orang per orang saja, namun dapat dilakukan oleh suatu instansi, salon, rumah makan, tempat-tempat umum, dan lainnya. Mereka mengkondisikan tempat-tempat tersebut dengan mendukung terciptanya hidup bersih dan sehat jauh dari virus COVID-19. Perlakuan yang dapat kita lihat yaitu menyediakan tempat untuk mencuci tangan, menyediakan hand sanitizer, menata tempat duduk dengan jarak 1-1,5 meter, mewajibkan pengunjung dan pekerja menggunakan masker, melakukan pola hidup bersih dan sehat, melakukan pengecekan suhu badan. Bila suhu badan seseorang lebih dari 37,30 derajat Celcius, ia tidak diperbolehkan masuk dan ia harus melakukan pemeriksaan berlanjut, melakukan sterilisasi, dan mencegah adanya kerumunan. Semua hal itu dilakukan untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 dari dunia ini, khususnya negara Indonesia, agar negara Indonesia menjadi nyaman dan aman. Maka dari itu, kita baik anak-anak, orang tua, pelajar, karyawan, pedagang, pejabat, bahkan semua masyarakat ikut melakukan kegiatan hidup bersih dan sehat dengan cara melakukan protokol kesehatan yang dilakukan dan dicanangkan oleh pemerintah sehingga kita dapat terbebas dari virus COVID-19. Jika virus COVID-19 itu sudah tidak ada, kita bisa bekerja, beraktivitas, belajar, dan melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasa kembali. Dan kita bisa berpergian kemana saja tanpa takut adanya virus corona. Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai, jika ada tutur kata dan tingkah laku yang kurang berkenan di hati para hadirin, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.